Talkshow Batu Raja Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hading gang kance halakula halakulu negekian di 103,1 Batu Raja Radio Jimo kita. Di pagi jelang siang hari ini alhamdulillah senang sekali ya. Ibu Mumun pacak tampil ke penganingan Koblanguhang di live talk show kita bersama dengan Rumah Sakit Santo Antonio untuk edisi 16 Desember 2021 bertepatan wonten Islam 1443 Hijriah. Cuman selama sebidang keadapan. Jadi manfaatkanlah hading kang kance waktu yang begitu cepat, cuman 1 jam untuk klinik bertanya langsung ke Dr. Eka Arya Limianto SPB. Itu merupakan dokter spesialis bedah umum ya. Benar, selamat pagi Pak Dokter. Halo. Halo, selamat pagi. Waduh, suaranya Cak Arya Kaman Banu. Bagus nih yang suara Pak Dokternya ya. Pak Dokter Eka Arya Limianto SPB, Pak ya, betul Pak ya? Betul. Iya, ini ada yang kance dokter spesialis bedah umum ya. Nah, juga untuk hari ini ya dari RS Santo Antonio juga ini akan mengangkat tema kita di hari ini untuk ada yang kance. Kalau hari biasanya mungkin di Kamis yang lalu ada mengenai saraf, terus ada penyakit dalam dan sebagainya. Nah, ini kita akan mengangkat mengenal penyakit hernia dan pengobatannya ya Pak Dokter ya. Boleh Pak Dokter kita mulai dulu, sapa dulu mungkin ada yang kance yang ada di rumah yang lagi standby nganingkan kita di Batu Raja Radio. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu dan teman-teman pendengar semua. Saya Dr. Eka, saya dokter spesialis bedah yang bertugas di Rumah Sakit Santo Antonio. Nah, pada kesempatan pagi ini saya ingin sedikit sharing atau cerita tentang penyakit hernia. Ini khususnya hernia di lipat paha atau hernia inguinalis, karena memang angka kejadian hernia lipat paha atau hernia inguinalis ini yang paling sering, yang paling banyak dijumpai di masyarakat. Oh, Cak itu. Pak Baso kita ada Pak Dokter. Pak Dokter dari mana sih? Saya Jakarta sih. Oh, jadi nggak bisa bahasa sini Pak ya? Ya, sedikit-sedikit. Sedikit, iya. Bagaimana kita kalau begitu? Akhirnya Ibu Mumun yang berbahasa Indonesia. Iya, bingung. Biasa di sini pakai bahasa sini kan. Tapi di apalah dengan kance ya, Ibu Mumun akan mendalami bahasa Indonesia dari Pak Dokter Eka ya. Jadi memang hernia tuh yang paling banyak dilipat paha Pak Dokter. Tapi kita kasih tahu dulu lah untuk kadang kance sebenarnya penyakit hernia itu penyakit apa sih? Hernia itu? Jadi hernia itu sebetulnya ya per definisi adalah adanya penonjolan dari isi suatu rongga yang disebabkan karena adanya defek atau celah atau kelemahan dari dinding rongga tersebut. Jadi hernia ini sebetulnya luas dan bukan hanya di lipat paha saja. Kalau dari secara ilmu kedokterannya dia tuh dibagi ada yang interna dan eksterna. Interna tuh yang di dalam, yang kita nggak kelihatan. Misalnya di antara sekat yang membatasi rongga perut dan rongga dada tuh, kalau dari organ dari rongga perut naik ke rongga dada tuh namanya hernia diafragma. Terus yang hernia eksterna itu yang tampak dari luar. Itu selain di lipat paha tuh bisa juga tuh ada di atas perut, epigastrik, atau di pusar tuh namanya hernia umbilikus, ataupun misalnya dari bekas operasi kok jadi timbul benjolan, tonjolan dari itu namanya hernia insisional. Tapi memang 75-80% itu hernia terjadinya itu di lipat paha atau yang kita kenal dengan hernia inguinalis. Kalau bahasa awamnya tuh biasanya mungkin masyarakat kenalnya turun berok gitu ya. Oh iya, turun berok. Iya, tahu ya bahasa awam masyarakat kita itu ya, Pak Dokter ya. Berarti dari pembahasan Pak Dokter Eka tadi dengan kance, dari operasi pun itu bisa menyebabkan hernia ya ternyata. Bisa, ya? betul. Oh, dari apa faktor penyebab itu ya kira-kira ya? Betul, biasanya karena mungkin jadi kalau saat operasi itu kan kita mendekatkan lapisan yang paling kuat tuh, lapisan fasia namanya. Kadang-kadang kalau seandainya itu tidak menyambung dengan benar,
entah karena faktor teknik operasi ataupun faktor dari kondisi pasiennya sendiri yang kurang baik, itu bisa jebol, akhirnya jadi timbul benjolan tuh dari bekas operasi. Ngeri juga nih Bung Mumun Itu ya. istilahnya hernia insisional sih. Karena sudah 2 kali operasi nih Bung Mumun, Pak Dokter. Jadi agak ngeri-ngeri juga nih. Berarti hernia tuh bukannya yang penyebabnya yang itu baik. Ternyata juga dari operasi juga bisa menyebabkan hernia. Iya, Takutnya kalau masyarakat awam ini, Pak Dokter biasanya ngomong ke hernia yang kata Bapak turun buruk itu penyebabnya tuh katanya galak ngangkat-ngangkat berat kami tuh jinyo cak itu. Iya, betul. Itu bisa memang penyebabnya Itu salah satu itu. memang faktor resikonya kalau untuk hernia lipat paha, salah satu faktor resikonya itu mengangkat berat. Jadi memang kalau dari mungkin gejalanya ya, gejala yang paling sering kita dapatkan nih pada penyakit hernia lipat paha itu penderitanya tuh umumnya tuh khasnya mengeluh adanya benjolan di lipat paha yang hilang timbul. Nah, pertama mungkin benjolannya itu apa sih? Benjolannya itu umumnya yang masuk itu berupa usus halus ataupun lemak penggantung usus, bahasa kedokterannya mungkin omentum namanya. Itu. Nah, hilang timbul di sini seperti apa? Jadi gejala benjolan yang hilang timbul itu tergantung dari aktivitas penderita yang berhubungan dengan peningkatan tekanan di dalam rongga perut. Jadi biasanya penderitanya tuh akan mengeluhkan ketika dia mungkin berjalan, berdiri atau batuk, bersin atau mengejan, itu benjolannya kok muncul tuh. Tapi ketika dia tiduran berbaring rebahan gitu, benjolannya masuk lagi. Nah, itu khasnya dari hernia. Oh, itu gejalanya itu. Gejala khasnya. Selain itu juga kadang penderitanya tuh mengeluhkan adanya nyeri juga, tapi mungkin nyerinya lebih ke rasa yang tidak nyaman ya, rasa tidak nyaman, rasa tertekan atau berat atau pegal gitu di benjolannya. Berarti Pak Dokter misalnya memang kan ada sih pernah kawan juga itu ngeluhkan dia kan memang sering ngangkat berat, memang pekerjaannya itu setiap hari kan mengangkat mungkin yang berat-berat, tapi memang di sekitar bawah perut itu memang terasa sakit katanya, terasa ada enak sakit, cuman kalau benjolan tuh belum ada itu bisa memacu ke penyakit hernia ada kira-kira ya? Bisa, kalau seandainya memang dia dalam arti begini, mengangkat berat itu jadi salah satu faktor predisposisi atau faktor resiko timbulnya hernia. Tapi ya tidak selalu, artinya tidak semua misalnya atlet angkat berat atau apa kan ada hernia kan, tidak gitu. Iya, jadi faktor olahraga bisa berarti? Bisa, jadi faktor pekerjaan atau olahraga itu bisa. Jadi kalau kita bicara tentang penyebab ya, penyebab dari hernia, sebetulnya ini kita harus bedakan nih, karena berbeda hernia pada anak atau bayi dan hernia pada dewasa gitu. Kalau pada dewasa itu penyebabnya adalah kelemahan dinding abdomen dengan faktor resikonya yaitu tadi aktivitas yang meningkatkan tekanan di dalam perut seperti mungkin angkat-angkat berat atau memang pekerjaannya ya kuli panggul dan lain-lain, itu satu. Kemudian juga usia kan berhubungan juga nih dengan kelemahan dinding perutnya. Kemudian faktor resiko selanjutnya itu merokok. Oh, merokok juga. Merokok tuh juga secara signifikan dia meningkatkan angka kejadian hernia maupun angka kekambuhan setelah operasi begitu. Karena ini hubungannya dengan ini. Jadi ada namanya kolagen. Di kolagen itu adalah sebetulnya struktur protein yang ada di dalam jaringan ikat kita. Gitu. Nah, kalau kita merokok itu ternyata terbukti dia menyebabkan adanya gangguan sintesis gitu, gangguan pembentukan dan deposisi kolagen. Adanya gangguan kolagen ini memang menjadi faktor resiko atau bentuknya hernia. Oh, berarti juga nih perokok berat ini ada yang keangkance ya, simak talk show kita ya bersama dengan RS Santo Antonio. Nah, berarti benar ternyata merokok itu banyak faktor-faktor yang negatif ya, bisa mengakibatkan salah satunya adalah hernia tadi. Betul. Kalau memang yang di rumah ya, kamu bilang Huang nih untuk yang bapak-bapak mungkin berpikir dari mana katanya kena hernia, kami merokok itu kan tekanan perut. Ternyata dengar ke ini, nah ternyata dari situ
itu dari kita merokok terus itu juga bisa mengakibatkan terjadinya hernia. Nah, kalaupun memang hernia itu memang banyak faktor penyebabnya Pak Dokter ya. Nah, berarti yang bisa kena hernia itu siapa baik di segala umur, terus ibu-ibu juga, bapak ibu seluruhnya atau cak mana itu? Nah, hernia itu memang bisa terjadi nih di segala umur, baik pada anak-anak yang baru lahir maupun pada dewasa. Cuman yang seperti tadi saya bilang beda nih penyebabnya. Tadi tuh kalau ditanya apa namanya yang bisa kena laki-laki dan perempuan bisa. Cuman memang angka kejadian hernia lipat paha pada laki-laki itu lebih tinggi. Itu lebih tingginya tuh 8 sampai 10 kali lipat daripada perempuan. Ya. Karena mungkin laki-laki ini mengangkat berat ya, bekerja kerasnya. Oke. Terus bedanya apa nih dengan hernia yang pada anak atau bayi? Kadang-kadang kan mungkin ada yang bertanya, kok anak saya sudah masih usia 1 bulan dibilang katanya hernia, ada benjolan. Itu berbeda sebetulnya dari faktor penyebab. Kalau tadi pada dewasa karena kelemahan dinding abdomen, kalau pada anak-anak itu karena ada namanya patensi prosesus vaginalis. Jadi patensi itu adanya kegagalan menutup gitu. Jadi sebetulnya gini, kalau pada anak itu kejadiannya tuh sudah ada saat anak itu ada di rahim. Jadi pada saat usia 3 bulan itu buah zakar itu masih ada di perut. Nah, dia itu kan akan turun tuh ke kantong kemaluan. Itu ada yang nganter. Itu adanya namanya yang nganter tuh lipatan peritoneum, namanya prosesus vaginalis itu. Umumnya akan menutup normalnya. Cuman pada beberapa kasus dia tidak menutup sehingga organ dari perut bisa nonjol keluar ke situ. Nah, itu penyebabnya. Faktor penyebabnya si pada bayi. Anak-anak. Iya, kena. Kita terima telepon. Oh ya, silakan. Oke, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Bu. Iya. Assalamualaikum. Dari Bung Pia ini Ibu di Sukajadi. Pia di Sukajadi. Iya, tanya apa Ibu Pia? Apa dia beda hernia dengan prostat? Itu yang pertama. Terus yang keduanya nak nanya, Bung. Kan kalau katu basu gitu, Bung, sama bayi hernia tuh ini, Bung, buhutan. Iya, turun bro kata Pak Dokter tadi, Bung. Iya, pada laki-laki ya. Nah, seandainya betina itu ada tidak hernia tuh? Karena kalau di basu gitu ini juga ada yang namanya tuh, maaf ini ngomongnya, Bung, ya. Tumbungan itu dah, Bung. Iya, jadi aku udah ketawa ini karena memang bahasannya masalah, tidak masalah ini kan kita penyakit kan. Nah, biasanya dengan Mak Mano untuk menghindarinya, Bung. Astagfirullahaladzim. Iya, benar tapi oke. Kakak kita. Terima kasih, Bung. Iya, Pia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus, Pak Dokter. Sampai saya tertawa. Jadi memang benar kalau kita di Batu Raja ini kan Pak Dokter, tadi kan katanya kalau untuk lanang tuh turun beruk kata Pak Dokter tadi buhutan kalau bahasa kami dusun itu kan. Nah, terus kalau memang kalau untuk wanita itu alias betina tuh memang nggak ngomong ketombongan. Jadi bingung dia. Apa sih beda apa namanya hernia dengan prostat katanya tadi yang pertama itu? Jadi boleh dijawab. saya jelaskan ya. Kalau hernia itu tadi apa namanya ada penonjolan isi suatu rongga itu biasanya organ yang masuk karena lemahnya atau adanya celah atau defek dari dinding rongga yang bersangkutan. Kalau pada hernia lipat paha ini memang jadi ada celah tuh di kanalis inguinalis sehingga umumnya usus halus ataupun lemak usus dia turun masuk. Nah, kalau dalam hal ini laki-laki biasanya memang bisa turun sampai ke kantung buah zakarnya. Kalau prostat itu umumnya adalah pembesaran kelenjar prostat. Nah, pembesaran kelenjar prostat ini sebetulnya berhubungan nih hernia dengan prostat dalam arti orang yang penderita prostat itu faktor resiko terjadinya hernia juga karena biasanya pada orang yang menderita prostat dia tuh kencingnya tuh nggak lancar, jadi sakit kayak mengejan atau apa itu kan meningkatkan tekanan di dalam perut gitu. Dia tiap kali kencing akhirnya banyak yang orang yang menderita prostat akhirnya jadi timbul hernia gitu. Itu dua beradik dia tuh ya. Beda tipis ya Pak Dokter ya. Prostat itu jadi faktor terbentuknya hernia juga. Dari prostat itu bisa ke hernia. Betul, berarti karena memang yaitu meningkatkan dia mengejan terus seperti itu. Tapi prostat itu
apa penyebabnya itu hampir sama dengan hernia juga? Beda ya? Beda. Oh gitu. Beda penyakit. Iya, apa karena dia itu karena sering ditekan juga perutnya kan atau apa bukan ya? Bukan. Kalau prostat itu ya. Memang biasanya hiperplasi, artinya pembesaran dari kelenjar prostatnya yang memang pada laki-laki usia mungkin 70-80 umumnya itu membesar seperti itu. Dia letaknya tuh kalau membesar dia bisa menekan uretra namanya, saluran tempat kita buang air kecil tuh dari kandung kemih ke penis ya kalau dari. Kok bisa seperti itu Pak Dokter ya? Kalau misalnya, tapi itu cuma pada saat usia 70-an ya kalau untuk prostat itu ya. Umumnya seperti itu. Tapi akhirnya dia bakal kembali ke hernia juga ya. Biasanya ya bisa jadi faktor ya. Hernia. Oke, jadi itu. Terus juga tadi yang pertanyaan kedua, bisa nggak pada perempuan? Bisa. Hernia pada perempuan tuh bisa. Cuman memang angka kejadiannya itu jauh lebih tinggi pada laki-laki. Itu 8-10 kali hernia lipat paha lebih tinggi angka kejadiannya pada laki-laki dibanding perempuan. Nah, hernia lipat paha itu sendiri sebetulnya kalau secara pengklasifikasiannya tuh dibagi tuh, ada yang hernia inguinalis lateralis, medialis sama femoralis. Nah, kalau yang hernia femoralis ini mungkin letak benjolannya tuh di bawah dari ada namanya ligamentum inguinale tuh di bawah lipat paha gitu. Itu biasanya tuh lebih sering diderita pada wanita hernia femoralis itu. Cuman dia jadi memang benjolan atau organ yang menonjol keluarnya dia melalui kanalis femoralis gitu. Kalau yang femoralis, dan itu juga umumnya lebih sering terjadi jepitan gitu. Nanti mungkin kita bahas juga tuh tentang komplikasi. Oke, sebenarnya banyak benar nih faktor dari hernia ini, ada yang ganggaci mungkin belum kita ketahui ya. Tapi ini baru tahu Bung kalau prostat sama hernia itu ternyata beda ya. Ini selama ini mungkin masyarakat awam katanya sama lah prostat itu sama hernia ya, itu ternyata memang beda. Tetapi kata Pak Dokter bisa jadi dari prostat itu bisa ke penyakit hernia juga. Mengacunya ke situ ada yang Kanci. Kita break dulu ya Mamang Wan Ibong. Setelah ini kita akan balik lagi tetap di Lab Talk Show bersama kami Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Talk Show Batu Raja Radio. Iya, balik lagi kita dengan Kanci bersama dengan Pak Dr. Eka Arya Limianto SPB, dokter spesialis bedah umum dari Rumah Sakit Santo Antonio. Jadi kita mengenal penyakit hernia dan pengobatannya. Tapi ini fans setia Batu Raja Radio ini sudah ada yang masuk lewat WA. Pak Dokter Mang Edward katanya, pagi Pak Dokter, pengen nanya seberapa bahaya hernia ini Pak Dokter, kata Mang Edward. Ya, baik. Jadi kalau kita bicara tentang bahayanya hernia itu apa sih? Nah, memang nih saat awal itu kan mungkin gejalanya hanya benjolan yang hilang timbul gitu ya, keluar masuk nggak ada gejala atau hanya rasa nggak nyaman aja. Cuman itu namanya kalau seandainya masih bisa masuk itu namanya hernia reponibilis. Nah, suatu ketika dia akan menjadi hernia irreponibilis, yaitu ketika isi dari kantong itu nggak bisa dimasukkan lagi. Dan ada nama istilahnya itu adalah hernia incarcerata apabila sudah ada gangguan pasase, dan hernia strangulata yaitu apabila sudah ada gangguan aliran darah ke isi konten yang terjepit itu. Jadi kan yang seperti saya tadi bilang, isi dari kantong hernia itu, benjolannya itu kan umumnya usus halus ya. Nah, itu apabila dia masuk ke kantong, tetapi yang masuk itu semakin banyak, itu dia bisa terjepit gitu di cincin dari hernianya. Ketika terjepit itu umumnya ususnya tuh ada gangguan pembuluh darah vena sehingga menjadi edem, bengkak, jadi nggak bisa masuk lagi, dan akhirnya mengganggu aliran dari pembuluh arterinya sehingga usus yang terjepit itu akhirnya akan mati atau busuk di dalam gitu. Usus yang mati atau busuk tersebut tentu itu akan menghasilkan toksin-toksin yang bisa masuk ke aliran darah sehingga penderitanya akhirnya masuk ke dalam sepsis sehingga sampai akhirnya meninggal karena terjadi gagal organ karena sepsis tersebut. Jadi bahayanya hernia itu apabila
dibiarkan kita biarkan saja gitu tanpa diobati, suatu saat takutnya yang kita hindari itu apabila usus yang masuknya itu terjepit. Karena nanti kalau seandainya ususnya terjepit atau dalam istilah kedokterannya sudah non vital, tidak vital lagi, itu nanti tindakan atau tata laksana operasinya tuh jadi berbeda. Jadi bukan hanya memperbaiki hernianya saja, tetapi jadi ditambah dengan memotong dan menyambung usus saat operasi. Gitu. Mengerikan kalau jadi panjang. Jadi itu Mang Edward ya, katanya seberapa bahaya penyakit hernia itu. Ya kalau dia diam-diam ke bahaya pasti. Ya ini memang penyakit hernia ini Pak Dokter, kalau kita cermati ini memang masyarakat awam nih biasanya nganggapnya penyakit yang biasa. Biarlah diam-diam baik. Karena memang lambat laun kan penyakitnya jalannya itu kan tidak langsung, akhirnya jadi sepelekan, padahal bahayanya luar biasa Pak Dokter ya. Betul. Kita terima telepon dulu. Iya, boleh. Halo, selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini di mana? Aku ini Bung Suli. Pak Dokter ingin bertanya, kalau misalnya kita nih operasi, pasti ada Pak kita nih balik lagi normal, itu nah. Kedua, apanya? Sebentar, yang balik lagi normal apanya ya? hernianya, Bung. Oh iya. Terus? Yang kedua di hernia ini sudah baca apa make BPJS sama kita nak operasi, Bung. Oh itu oke. Kasih banyak, Bung ya. Yo sama-sama Bung Suli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu Pak Dokter pertanyaan nih Bung Suli ya. Katanya kalau kita operasi hernia itu bisa tidak kita kembali lagi seperti semula. Itu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang kita, karena memang hernia itu dasarnya adalah suatu kelainan anatomis, maka memang pengobatan atau tata laksananya hanya dengan jalan operasi. Dan yang kita lakukan saat operasi itu adalah kita memotong atau menutup kantong hernianya, dan karena tadi saya sudah jelaskan kalau pada pasien dewasa itu karena kelemahan dinding abdomen, gold standarnya saat operasi itu akan kita tambahkan suatu implan namanya mesh hernia. Itu produknya seperti jaring-jaring begitu, kita fiksasi itu di dinding. Itu tujuannya untuk memperkuat dinding posterior kanalis inguinalis. Jadi kalau setelah dilakukan operasi harapannya tuh normal gitu. Jadi benjolannya tuh sudah tidak keluar lagi dan pasien tuh bisa aktivitas seperti biasa. Iya, tapi jangan dulu lah kalau ngangkat berat. Betul. Ya? Kalau untuk umumnya nih kalau seandainya dilakukan operasi hernia itu dalam 1-2 minggu setelah operasi dia sudah bisa recovery. Biasanya 1-2 hari dia sudah bisa pulang, kemudian 1-2 minggu dia bisa recovery di rumah. Dalam arti sudah bisa melakukan aktivitas yang ringan. Kalau pasiennya ternyata mungkin olahragawan atau apa, itu disarankan dalam 6 minggu berikutnya baru dia bisa kembali lagi ya. Kembali lagi. Jadi sebetulnya bisa normal lagi. Gitu. Jadi Bung Suli itu bisa normal lagi, tapi tergantung dari kondisi pasien ya. Kalau memang di olahragawan mungkin 6 mingguan. Tapi kalau operasi cuma 1-2 minggu dok ya. 1-2 hari sudah pulang itu ya. Yang pasti dioperasi dan insya Allah itu kembali normal seperti semula ya, bisa melakukan kegiatan-kegiatan rutin seperti biasa. Tapi memang disarankan jangan dululah mengangkat barang-barang yang terlalu berat itu. Nah tapi pertanyaan masih ada tadi, kita angkat aja telepon, kita tampung dulu. Boleh. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, sama Mamang siapa? Halo. Sama Mang Wira. Mang Wira. Gimana Mang Wira? Di Batu Kuning. Ada yang pengen ditanyakan? Apakah bisa penyakit hernia mempengaruhi kesuburan lelaki, dok? Yang kedua, apakah nyeri perut sehabis makan, sulit BAB, apakah itu pertanda penyakit hernia, dok? Oke. Yo, terima kasih Mang Wira di Batu Kuning. Jadi
Katanya apakah nyeri perut itu habis makan, susah BAB, pertanda penyakit hernia. Terus yang pertama tadi apa ya, lupa Ibu Mumun ya? Ini ya, tentang kesuburan ya. Iya, itu mempengaruhi, kalau hernia itu katanya mempengaruhi kesuburan laki-laki. Ya, mungkin saya jawab dulu yang mengenai apakah hernia mempengaruhi kesuburan. Itu tidak. Kalau penyakit hernia itu sendiri tidak, karena jalannya itu berbeda. Kalau kesuburan tuh itu harus hubungannya tuh dengan organ-organ reproduksi ya, testis dan vas deferens. Sementara hernia itu beda. Hernia itu hanya penonjolan dari isi suatu rongga, dia masuk ke situ dan dia tidak mempengaruhi kesuburan. Kata hubungannya itu berarti ya. Kemudian apakah tadi nyeri perut ya setelah makan? Nyeri perut setelah makan, terus susah BAB. Nah, jadi begini, kalau hernia itu jika dia isi dari kantongnya tuh terjepit ya, atau mulai nggak bisa balik, itu gejalanya bukan cuma benjolan hilang timbul aja ya, benjolannya ada terus dan biasanya dia diikuti dengan mual, muntah, kembung, dia nggak bisa BAB, nggak bisa kentut, kemudian sampai pada jika memang terjepit dan bocor tuh usus sehingga konten dari usus yaitu kotoran masuk ke rongga perut, dia otomatis jadi peradangan di rongga perut, jadi peritonitis, nyeri perut seperti itu. Dan itu jadi kalau memang sudah sampai kondisi seperti itu, pasiennya kembung, kemudian nyeri seluruh perut, itu jadi operasinya operasi besar, harus dilakukan operasi buka perut gitu. Karena itu penting sekali apabila ada penderita hernia yang masih di tahap awal, masih bisa keluar masuk. Nah, itulah saatnya konsultasi ke dokter dan kita rencanakan untuk operasi secara elektif atau terencana gitu. Jangan menunggu sampai terjepit dulu, karena nanti kalau sudah terjepit itu biasanya ya angka komplikasi dan angka kematiannya meningkat seperti itu. Berarti kalau ditunggu-tunggu lebih lama ini bahaya ini kan. Berarti pikir Ibu Mumun ada yang gak kalau perut kembung terus mual muntah, sakit emah, ternyata juga bisa disebabkan oleh hernia tadi ya, kurang susah BAB itu ya. Bisa juga sebab itu kalau terjepit ya. Jadi umumnya ketika ususnya tuh mulai terjepit, itu kan ada gangguan aliran darah tuh. Iya, itu betul. Dalam 6 jam ya. 6 jam kalau seandainya kita tidak bebaskan jepitannya, usus yang terjepit itu akhirnya mati dan akhirnya busuk seperti itu. Jadi pasiennya memang kalau seandainya yang sudah terjepit tuh operasinya tuh operasi yang emergensi gitu, yang harus langsung dilakukan. Harus cepat ya Pak Dokter dan ya. Kalau seandainya ternyata ditemukan ususnya sudah tidak vital, sudah mati, ya kita bisa sampai tindakan operasi jadi memotong dan menyambung usus seperti itu. Ya ampun, ternyata hernia ini juga bahayanya luar biasa ya kalau kita sudah berbicara masalah penyakit hernia ini ya, sampai kepotong usus, ada yang ganjil, lebih baik mencegah daripada mengobati yang pasti ya. Nah, jadi Pak Mang Wira tadi ingat kata Pak Dokter kalaupun hubungan yang namanya kesuburan itu tidak ada sama sekali. Nah, terus sudah dijawab, tapi masih ada satu pertanyaan tadi dari Bung Suli yang katanya apakah bisa Rumah Sakit Santo Antonio itu operasi dengan menggunakan BPJS, Pak? Ya, harapan kita bisa, cuman memang sampai saat ini kita masih menunggu kerjasama dengan BPJS, itu membutuhkan dokter bius gitu. Harapan kita sih dalam waktu dekat bisa. Iya, itu yang kita harapkan ya, masyarakat di Ogan Komering ini berharap nih. Jadi anak kita pas operasi ada anak jauh-jauh nian, yang pasien BPJS-nya bisa langsung ditangani di Rumah Sakit Santo Antonio, karena memang pelayanannya ini sangat luar biasa di Kangkance ya. Ibu Mun juga sudah bisa merasakannya. Wah, pokoknya jangan khawatir, kalaupun memang takut ini pelayanannya ini serba sip lah ya kalau masuk ke Rumah Sakit Santo Antonio ya. Di servis habis-habis, apalagi dokternya sama susternya cantik-cantik ya, sangat menawan hati. Ramah tamah, baik hati dan tidak sombong ya. Oke, kita akan balik lagi dengan Kangkance, tetap di Live Talk Show kami bersama dengan Rumah Sakit Santo Antonio di Batu Raja Radio ya, bersama dengan Dr. Eka Arya Limianto SPB, dokter spesialis bedah umum. Talk Show Batu Raja Radio.
Kok malah seruan kita di belakang layar Pak Dokter ya ini. Iya ini seru ini belakang layar pada nanya sama Pak Dokter ya, sama Pak Dokter Eka ini nanyanya masalah akibat ya yang bisa menyebabkan hernia tadi. Ibu Bungun juga pikir ada makanan faktor penyebab kita kena penyakit hernia. Ternyata tidak, kata Pak Dokter. Tidak ada faktor dari makanan Pak Dokter ya untuk penyakit hernia. Iya betul. Betul. Jadi penyebabnya tadi ya kami di belakang layar sempat ngobrol. Ya mungkin angkat berat tadi. Terus juga apa tadi? Ya. Ngeden. Iya. Ya, jadi kalau faktor penyebabnya memang selain dari mungkin lifestyle yang ataupun pekerjaan yang angkat berat, itu juga tadi faktor resikonya merokok, terus usia, jenis kelamin laki-laki, dan juga dari studi terbaru juga ada ini ya, apa keturunan tuh juga genetik ya. Apa namanya ternyata berpengaruh terhadap terjadinya hernia itu. Oke. Halo. Halo, assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang siapa nih, Mang? Mang Karim, Bung. Mang Karim. Oke, Mang Karim. Di seputar Mata Kuning, Bung. Iya. Bung, aku punya bertanya, Bung. Boleh. Nah, ini kan aku begawe bakat, Bung. Angkat tanggoleng, angkat semen itu, Bung. Ya. Nah, dan juga aku ini merokok terus, Bung. Nah, aku ini tadi kan yang dari Tokso tadi kan ada penyakit hernia tuh kan. Karena aku juga pasti berdampak kan karena ngangkat dan merokok tuh kan. Itu mana solusinya? Mungkin kita tetap ngangkat itu dan juga tetap merokok, tapi kita baca ada solusinya mungkin kita tidak kena penyakit hernia. Tidak dari makanan ataupun dari kesehatan dan sebagainya ada solusinya itu, Bung. Lemak nih ya mamang ini. Mananya gitu kan, Dokter. Terima kasih, Bung. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini mau enak sendiri nih pasien ini, Pak Dokter. Dia mau tetap angkat-angkat, mau tetap merokok bebas, tapi tidak mau kena penyakit hernia. Iya, luar biasa ini pasien satu ini ya. Jadi memang kalau penyebab dari penyakit hernia pada dewasa itu selalu multifaktorial atau perpaduan dari berbagai faktor itu, gitu. Jadi bukan hanya satu faktor aja, gitu, seperti itu. Itu yang seperti merokok, kemudian karena memang pekerjaannya mungkin kuli panggul, ngangkat berat, itu kan memang menjadi faktor resiko dari timbulnya hernia. Nah, kalau seandainya sudah ada itu, mungkin yang bisa saya usulkan itu ya tentu kalau mungkin untuk pekerjaan ya mungkin bisa rotasi mungkin ya, artinya di rolling ya jangan rotasi, dia jangan terus untuk merokok otomatis harus dikurangi, di stop gitu. Cak mana lah katanya Pak Dokter ya, masalahnya itu memang tugas itu setiap hari memang angkat semen. Jadi untuk menguranginya ini mamang tadi ya di rotasi tadi mungkin ada pekerjaan yang bisa dilakukan selain itulah ya, biar tidak kena penyakit hernia ini Pak Dokter ya. Terus juga tadi kalau untuk makanan memang tidak jadi hernia itu memang satu kelainan anatomis dan dia tidak ada hubungannya dengan makanan sama sekali ya. Jadi itu ada yang gangguan cuy ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Rudi, Batu Raja, Bu. Iya, Pak Rudi gimana Pak Rudi? Sama Pak Dokter, untuk masalah hernia itu ada pantangan makanan nggak? Oke. Gitu. Iya. Kalau misalnya sudah terlanjur, operasi menggunakan BPJS nggak misalnya ke Antonionya gitu? Iya, oke. Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu Pak Dokter, tadi baru dibilangin Mang Rudi, itu kalau masalah makanan tuh tidak ada kaitannya sama sekali. Itu, Bu Pak Suster Stefani tadi ngomong ke masalah pedas, saya takut dia kalau kena hernia tadi nanti pedas katanya susah buang air besar. Tidak ada. Tadi baru dibahas ya Pak Dokter ya. Iya betul. Jadi kalau untuk makanan memang dia tidak menjadi faktor resiko terjadinya hernia seperti itu. Merokok yang jadi faktor resiko itu untuk timbulnya hernia. Kemudian
untuk operasi ya di Antonio. Harapan kita sih awal tahun sudah bisa ya. Tapi memang Pak Dokter, kalau dengar-dengar memang katanya memang per Januari itu 2022 itu Antonio sudah bisa main operasi BPJS. Sudah bisa. Ya kan, Pak Wilson. Waduh, langsung ngomong langsung nyenggol Pak Dokter Wilson yang di Antonio ini ya, Bung Momone. Selamat siang ya Pak Dokter Wilson ya. Bisa kan kami operasi lewat BPJS mulai per Januari 2022 itu ya. Masanya tadi dapat info itu bisa. Jadi untuk Adenggang Kanca juga ini untuk masyarakat Kabupaten Oku ya, itu kita di RS Santo Antonio ini sudah bisa main operasi BPJS per Januari 2022. Pak Dokter Eka ini memang sudah tadi statement dia sudah berharap katanya bulan depan insya Allah kita akan bisa main operasi BPJS. Ternyata memang alhamdulillah memang sudah bisa. Jadi kita tidak perlu nak ke mana jauh-jauh untuk operasi ya Pak Dokter ya. Jadi masyarakat Oku juga ini satu kabar gembira nih untuk Adenggang Kanca ya, karena Antonio ini RS Santo Antonio sudah bisa main operasi BPJS-nya ya. Nah kita balik lagi, mungkin ada yang pengen disampaikan kembali dengan seputar penyakit hernia dan pengobatannya ini. Mungkin pesan saya pada masyarakat apabila sebagai penderita hernia atau kenal dengan orang yang menderita hernia itu agar segera mengkonsultasikan, agar segera diperiksa benjolan di lipat pahanya itu apakah betul hernia, dan apabila hernia agar segera bisa dilakukan operasi atau elektif, karena memang pengobatan atau tata laksana hernia sampai saat ini hanya bisa dengan operasi, karena hernia itu adalah kelainan anatomis sehingga kita ya tata laksananya harus dengan koreksi secara anatomis juga, yaitu dengan pembedahan. Jangan tunggu sampai terjadi komplikasi, jangan dibiarkan kemudian nanti akhirnya isi dari hernianya itu terjepit, nanti datang ke IGD sudah dalam kondisi yang mungkin kembung, sakit terus-terusan, muntah, sehingga kalau seandainya kita lakukan tindakan operasi pada pasien yang hernianya itu sudah strangulata atau terjepit, itu tidak baik, itu banyak komplikasi lebih lanjut yang bisa terjadi pada pasiennya seperti itu. Mungkin resikonya juga lebih tinggi Pak Dokter ya. Resiko lebih tinggi, betul. Kalau sudah menjalar kemana-mana itu ya. Jadi memang kita harus begitu kita tahu itu menurut Pak Dokter lebih baik kita langsung berobat ya, jangan dibiarkan penyakit hernianya ya. Betul, betul seperti itu. Jadi itu Adenggang Kanca ya, kalau memang ada gejala-gejala yang memang tadi sudah kita bahas ya, masalah penyakit hernia mungkin mengarah ke situ, bolehlah Adenggang Kanca untuk mengecek ya apakah kita sudah kena hernia atau bukan. Tapi kalau memang positif ya kita ada hernia, itu lebih baik memang kita langsung operasi ya, langsung berobat, karena memang kata Pak Dokter tadi untuk saat ini pengobatan penyakit hernia itu tidak ada kecuali operasi. Betul. Kalau memang di saat ini nih di masyarakat mungkin ada ya yang memakai sabuk apa celana hernia, tapi itu sebetulnya terapi seperti itu hanya terapi konservatif atau sifatnya hanya suportif, hernianya itu tidak hilang gitu. Sampai saat ini memang yang direkomendasikan untuk hernia adalah ya dilakukan operasi. Operasinya timingnya adalah setelah pasiennya siap dan sedini mungkin ya. Jadi jangan sampai menunggu timbul komplikasi seperti sudah terjepit sehingga ususnya sudah mati dan lain sebagainya. Iya, memang kadang masyarakat kan mencari apa Pak namanya itu Pak Dokter obat atau alternatif ya, pengobatan alternatif mungkin sebelum melaksanakan operasi. Biasanya memang masyarakat seperti itu kan. Mungkin kata Pak Dokter tadi dengan pakai sabuk apa itu celana yang hernia tadi sih itu salah satu usaha mungkin. Tapi menurut Pak Dokter Adenggang Kanca itu tidak menyembuhkan ya yang namanya penyakit hernia, kecuali kita memang melakukan operasi tadi. Itu ya yang harus kita laksanakan. Tapi memang lebih baik mencegahlah daripada mengobati. Jadi kalau memang kita tidak kepengen kena yang namanya penyakit hernia, mungkin harus menjalani pola hidup sehat. Tapi mungkin tidak ada kaitan dengan makanan. Mungkin jangan mengangkat yang berat Pak Dokter ya. Untuk mencegahnya gimana nih Pak Dokter? Biar tidak
terjadi biar kita tidak kena penyakit hernia ini? Ya. Kasih tahu Adik Kang Kanci nih. Jadi yang pertama untuk mencegah itu memang jika ada penyakit yang dia meningkatkan tekanan abdomen seperti batuk-batuk kronis atau misalnya prostat susah ngejen atau kebiasaan angkat berat, itu harus penyakitnya itu harus disembuhkan. Atau kalau sebenarnya mengangkat berat tuh boleh ya, asal dia dalam batas toleransinya dengan mungkin dengan instruktur atau latihan yang benar tuh nggak apa-apa tuh. Kalau yang mungkin saat ini kan banyak yang suka ini ya, suka fitness apa itu selama dalam batas toleransinya tidak apa-apa gitu. Terus kalau merokok itu stop atau kurangi seperti itu. Jadi itu untuk pencegahannya Adik Kang Kanci ya. Memang kata Pak Dokter tuh mencegah lebih baik dari mengobati tadi kata Ibu Mumun ya. Tapi kalau memang sudah terlanjur kita kena penyakit yang namanya hernia, lebih baik berobatlah langsung ya. Nah, berobatnya jangan salah, langsung datang ke Rumah Sakit RS Santo Antonio ya. Alamatnya di Jalan Garuda kilometer 3 nomor 3 Tanjung Baru, Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Kombring Ulu, Sumatera Selatan. HP di 0856 0924 6840. Itu juga nomor WA ya. Yang butuh sesuatu itu perlu di RS Santo Antonio, boleh hubungi HP atau via WA itu. Call centernya di 0735 320 395 atau di 324700 Tapi jangan lupa nih untuk Adik Kang Kanci sekabupaten Oku ya, yang lagi dengarkan talkshow kami di awal tahun ini, RS Santo Antonio sudah bisa melayani BPJS ini, operasi menggunakan BPJS juga. Selain bisa lewat umum ya, karena kadang memang ini Pak Dokter, kalau masyarakat kita di Oku males lah kalau Antonio nih biasanya mahal, terus biasanya katanya tidak bisa BPJS. Nah itu salah ya. Karena RS Santo Antonio itu sudah bisa melayani BPJS, dan di awal tahun insya Allah itu bisa juga operasi menggunakan BPJS. Iya, betul. Iya, oke. Sampai di sini kita untuk tema kita hari ini mengenal penyakit hernia dan pengobatannya bersama dengan Dr. Eka Arya Limianto SPB, dokter spesialis bedah umum. Juga untuk yang ada di RS Santo Antonio, selamat siang, selamat bertugas untuk para medis. Juga untuk Suster Stefani, betul? Steffi. Oh, Steffi. Selamat siang ya untuk Adik Kang Kanci yang tetap setia ya. Maaf untuk perjumpaan kita undur diri dulu. Insya Allah di Kamis yang akan datang kita akan kembali bertemu di Live Talkshow bersama dengan Rumah Sakit Santo Antonio. Ibu Mumun bersama dengan Dr. Eka Arya Limianto SPB, dokter spesialis bedah umum, Amit mundur. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.